Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Sidang jamaah Isya, Tarawih dan Witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah berhenti kita bersyukur kepada Allah. Allah berkenan menghidupkan kita sampai malam hari ini. Kayaknya belum ada tanda-tanda kita akan segera mati, ya. Alhamdulillah Allah memberi kita kesehatan yang memadai, dan juga yang paling penting adalah Allah memberi kita hidayah. Itulah yang membuat kita berkumpul di tempat ini. Salawat dan salam kita persembahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang bukan saja mengajarkan, tapi Nabi ini juga mencontohkan, sehingga mudah sebenarnya untuk menjadi pengikut Nabi ini. Karena apa yang kita tidak tahu, kita lihat saja bagaimana beliau bersikap, bagaimana beliau lakukan. Itulah yang kita lakukan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tanpa terasa pelan-pelan puasa beranjak 1, 2, 3 hari. Dan mungkin sebagian ada yang 2, sebagian ada yang 3. Insya Allah terasa nanti pelan-pelan puasa ini sudah akan meninggalkan kita. Tak akan lama itu. Karena itu setiap kejadian, setiap peluang yang ada di dalam bulan Ramadan ini untuk beramal, mari kita gunakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Terutama puasa. Ibadah puasa ini sebenarnya adalah ibadah advance dia. Ibadah untuk orang-orang atas dia. Atas secara keimanan. Ibadah advance. Karena ini ibadah advance, maka yang dipanggil itu enggak semua orang. Yang dipanggil juga orang-orang spesial. Kalau kita baca ayatnya, jelas yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Dan salah satu ciri ibadah advance itu, ibadah-ibadah yang apa namanya ya bahasa Indonesianya advance. Advance itu berarti kelas berikutnya lah, kelas atas lah. Salah satu tanda ibadah itu adalah ibadah kelas atas, dia baru diwajibkan di Madinah, bukan di Mekah. Jadi ibadah puasa bulan Ramadan ini baru diwajibkan di tahun kedua Hijriah. Itu artinya setelah Nabi hijrah, dan itu terjadi di Madinah. Satu lagi tanda-tanda ibadah advance ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Semua ayat-ayat yang berhubungan dengan ibadah yang demikian dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Dan kewajiban ini terjadi di Mekah. Di Madinah, bukan di Mekah. Setelah hijrah. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan ibadah-ibadah basic, ibadah-ibadah dasar. Apa ibadah dasar? Salat misalnya. Salat adalah ibadah dasar. Karena sholat ibadah dasar, dia turun di Mekah. Kewajiban untuk sholat itu terjadi di Mekah sekitar 2 atau 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Sedangkan kewajiban berpuasa 2 tahun setelah Nabi hijrah terjadi di Madinah. Karena kewajiban sholat terjadi di Mekah, maka di dalam Al-Quran biasanya untuk panggilan sholat itu tidak dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, tapi langsung aqimis sholat wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tidak ada ya ayyuhalladzina amanu aqimis shalah. Langsung aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Langsung dimulai dengan aqimis shalah. Bahkan kalau ada ayat yang memulai pertamanya bukan dengan kata-kata aqimis shalah, misalnya wa idz akhadna mitsaqa bani israila la ta'buduna indallah, la ta'buduna. Gimana bunyi ayatnya? Gimana bunyi ayatnya Ustaz?
Wa idza akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah. Nah, udah dapat. La ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa qulu lin-nasi husna. Nanti ujung-ujungnya adalah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tidak ada ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Karena salat ini adalah ibadah basis. Puasa adalah ibadah advance. Apa bedanya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ibadah-ibadah advance ini kalau tidak ada basis yang kuat, maka dia akan goyang. Goyang dia. Dan ini tidak hanya terjadi pada ibadah, di mana-mana keharusan seperti itu. Memang sebelum Nabi berangkat ke Madinah, Nabi sudah berpuasa. Tapi puasa Nabi waktu itu mengikuti kebiasaan puasa orang-orang Quraisy Mekah. Puasa Asyura, puasa 10 di hari bulan Muharram. Ketika sampai di Madinah, Nabi pun masih mengikuti puasa Asyura. Dan waktu itu Yahudi pun berpuasa di hari 10 bulan Muharram. Tapi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang sering dibacakan oleh penceramah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu adalah ayat Madaniyah. Ayat yang turun di Madinah tahun kedua Hijriah. Itu sebabnya ibadah ini disebut dengan ibadah advance. Ibadah yang berkelanjutan setelah ada dasarnya sebelumnya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fondasi atau dasar ini menjadi penting sekali sebelum ibadah advance ini dilakukan. Dan yang menjadi dasar itu adalah ibadah salat dan infak. Dan itu disebut sebagai iman. Makanya ketika Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, amanu yang dimaksud adalah orang yang sudah lengket padanya ibadah salat dan infak. Di mana ayatnya? Surah Al-Anfal. Ketika Allah bicara tentang orang-orang beriman, ya innamal mu'minuna innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, dan seterusnya. Ujung-ujungnya nanti adalah alladzina yuqimunas shalah. Orang-orang yang menunaikan salat dan menginfakkan apa yang dia miliki di jalan Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baru kemudian Allah menutup ayat itu dengan ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka lah orang-orang beriman sesungguhnya. Dan yang dipanggil untuk berpuasa bulan Ramadan adalah orang beriman, orang yang sudah punya basis sebelumnya. Apa basisnya? Salatnya dan infaknya sudah lengket dengan beliau. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kampus, di fakultas kami itu ada jurusan namanya informatika. Salah satu jurusan favorit di kampus. Karena informatika itu lowongan kerjanya luas sekali. Karena memang dunia sedang bermain dengan internet, sedang bermain dengan komputasi dan seterusnya. Ramai sekali peminat, favorit sekali jurusan ini. Salah satu yang paling favorit adalah informatika. Dan anak-anak yang masuk ke situ, mahasiswa yang masuk ke situ, mereka berharap sekali begitu masuk mereka akan diajari dengan program komputer. Pokoknya langsung pegang komputer. Tapi begitu masuk tahun pertama, tahun kedua, mereka tetap diajari matematika, fisika, kimia, biologi, tak pernah pegang komputer. Sebagian dari mereka kemudian akan protes. Apa kata mereka? Kami masuk informatika, kami mau belajar komputer, bukan kimia, bukan fisika. Kenapa kami masih diajarkan ini? Masalahnya sama, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ilmu komputasi itu adalah ilmu advance. Dia harus dibuat dulu fondasinya yang benar, baru kemudian didirikan bangunan. Dan fondasi benarnya adalah cara berfikirnya dibenarkan. Diajari dulu matematika, diajari dulu fisika, diajari dulu kimia. Setelah cara berfikirnya terpola dengan benar, baru dikenalkan dengan komputasi yang sebenarnya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, itu juga terjadi di mana-mana. Ketika kita membangun rumah, ada orang yang rumahnya sebenarnya bukan lantai 2, tapi fondasinya tetap cakar ayam. Ada beberapa teman saya membangun rumah, rumahnya lantai 1, bukan lantai 2, tapi fondasinya tetap cakar ayam. Saya tanya, ngapain buat cakar ayam sementara rumahnya cuma lantai 1? Tak perlu sebenarnya fondasi sedemikian kuatnya.
Apa kata mereka? Jawabannya tetap sama, biar kuat bangunannya. Fondasinya dibuat sedemikian rupa biar kuat bangunannya. Kalau fondasinya tidak kokoh, maka robohlah bangunannya. Contoh yang paling dekat mungkin ini, karena saya lihat banyak anak muda, adalah salah satu klub bola, namanya Barcelona. Klub bola Barcelona ini kemarin itu porak-poranda karena terserang Covid, tapi ternyata bukan Covid saja penyebabnya. Salah satu penyebabnya adalah pemainnya sering sekali mengalami cedera sehingga tidak bisa main. Pemain-pemain hebat cedera semua. Setelah manajemen diganti, pelatih diganti, setelah dievaluasi, apa yang terjadi? Ternyata kata pelatihnya, ganti pelatih fisik dan fisioterapi. Apa yang diperbaiki? Diganti orang yang memperkuat fisik para pemainnya, diganti orang yang memperkuat fisioterapi yang terjadi pada orang-orang cedera. Dan tidak lama kemudian, hanya 4 bulan setelah revolusi itu dilaksanakan, hari ini wartawan menuliskan bahwa klub yang tadinya porak-poranda, sekarang kalau penilaian dilakukan sekarang, klub itu menjadi yang paling kuat di Eropa. Apa yang mereka lakukan? Mereka memperkuat kondisi fisik para pemainnya. Fondasinya diperkuat sedemikian rupa. Diganti pelatih fisiknya, diganti fisioterapisnya. Itulah yang terjadi dengan kita sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita analogikan pada bangunan, kita analogikan pada bola, kita analogikan pada informatika, maka mari kita lihat apa yang terjadi dengan puasa kita. Puasa kita perlu basis. Basisnya adalah salat dan infak. Itulah yang disebut-sebut oleh Allah sebagai basis dari keimanan seorang hamba. Di mana-mana ketika Allah bicara dengan iman, pasti ujungnya Allah bicara alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Termasuk di surat kedua, ayat bagian awal itu, ketika Allah bicara tentang alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Langsung kemudian wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Basis utama dari ibadah adalah salat dan infak. Karena itu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya sudah berpuluh-puluh tahun kita melewati Ramadan, tak berhasil kita dapatkan predikat takwa, sudah berpuluh-puluh tahun kita lewati Ramadan, kita masih begini-begini saja, jangan-jangan bukan puasanya yang bermasalah, tapi basisnya kita tidak ada. Atau mungkin basisnya goyang, tidak kuat ketika ditimpa oleh bahaya dan gempa dan sebagainya. Karena itu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang ini sudah agak telat karena Ramadan sudah datang, kita sudah berpuasa, sudah telat untuk berpikir memperkuat basis yang kita punya. Tapi apa yang kita bisa lakukan di suasana yang seperti sekarang? Mari kita tidak hanya fokus pada satu ibadah saja. Karena ada orang yang begini, dia hanya berpuasa tapi tidak menunaikan sholatnya. Dia hanya berpuasa tapi tidak menunaikan ibadah lainnya. Karena itu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita fokus kepada basis juga. Basisnya adalah sholat yang paling utama. Semakin kuat, semakin bagus kualitas sholat, maka insya Allah semakin bagus akibat dari puasa kita. Akibat dari puasa yang kita harap nanti adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang bertakwa. Dan itu sama sekali tidak akan tercapai kalau orang tidak punya basis masuk ke dalam. Imannya tidak benar, sholatnya tidak ada, atau infaknya pelit sekali dia. Tadi ada diumumkan oleh panitia bermacam cara untuk berinfak. Tadi ada cara infak masjid, celengan lewat. Ada infak untuk kanji, padahal dari kita untuk kita. Tapi Allah maha bijak, meskipun dari kita untuk kita, dicatat juga sebagai pahala. Makanya kita bisa mengakali hal ini sebenarnya. Kita kasih kepada tetangga, tetangga kasih balik kepada kita. Dua-dua dapat pahala, makanan terbagi, dan pada akhirnya sama jumlahnya. Yang dari sini kasih ke sana sedikit, yang dari sana kasih ke sini sedikit. Dua-dua dapat pahala,
tapi tidak ada yang berkurang antar sesama mereka. Ini adalah cara-cara terbaik untuk memperkuat fondasi ibadah kita. Dengan cara inilah insya Allah kita pun akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala seperti dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, man shoma ramadhana atau man qama ramadhana, dua-dua hadisnya sama, imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Selalu saja syaratnya adalah imanan wahtisaban, punya iman dan penuh keikhlasan, maka merekalah yang akan mendapatkan pengampunan. Kalau tidak, maka kita akan begini-begini saja meskipun Ramadan nanti sudah selesai. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan dalam penyampaian. Subhanakallah wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.